Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor dengan saya Meisy Lukitasari dari SDN Gadog 2. Saya Lesi Leo Puspitasari dari SMA Negeri 1 Cigombong. Dan saya Eva Nurita dari SDN Sirna Galih 2. Kami di sini akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3 Guru Penggerak yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Epa. Waalaikumsalam Bu Mei. Iya, bagaimana kabarnya di Bu Epa? Alhamdulillah sehat. Bu Mei sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Baik, di sini saya akan berperan sebagai pengamat nih Bu, atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti nih bersama dengan coach ya. Ya, baik. Namun sebelum memulainya nih Bu, ada beberapa hal terkait rubrik penilaian yang akan nanti saya observasi. Nah, baik. Jadi saya berharap nanti dalam percakapan Ibu, nanti di dalam coaching itu Ibu sudah memahami tentang prinsip-prinsip coaching yang diantaranya adalah kemitraan, proses yang kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, dan juga tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini, yaitu yang pertama presence atau kehadiran, yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa. Nah, tentunya ini dalam proses coaching nanti saya berharap Ibu tidak lupa menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan saya nanti di dalam observasi.
Bisa dipahami, Bu? Insya Allah siap, Bu. Baik, kalau begitu selanjutnya sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Itu yang pertama, kira-kira ini kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baik, Bu. Ada beberapa kompetensi coaching yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, dan berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Baik, nah kemudian menanyakan kompetensi coaching ya Bu tadi ya, dan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik gitu Bu, secara khusus yang ingin diobservasi? Yang ingin saya lebih khusus ya Bu ya, yaitu dengan mendengarkan aktif. Karena menurut saya ketika kita mendengarkan aktif, kita akan dapat menggali potensi si coach itu. Itu, Bu. Betul. Baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa, Bu? Indikatornya adalah saya ingin coach dapat menggali potensinya sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan dia sendiri. Itu, Bu. Baik, oke, saya sudah paham apa yang ada di dalam pra-supervisi ini. Untuk selanjutnya nanti silahkan kita praktikkan. Baik, Bu, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mei. Hatur nuhun. Sama-sama, Bu. Bu Eva, kok ngelamun aja sih? Iya nih Bu Mei. Bu Mei sehat. Alhamdulillah. Bu Mei sama siapa? Aku bersama Bu Halo. Lesti. Ibu. Oh iya. Saya Lesti. Saya Eva. Iya, salam kenal. Iya, sama-sama. Duduk Bu. Nih. Oke, saya boleh ikut bergabung atau gimana? Boleh, Oh, silakan. boleh. Baik. Nah, Ini Bu, obrolan serius atau gimana nih? serius tapi santai. Tapi ada yang mau diceritakan begitu. Saya boleh. Di sini boleh? Boleh, Ibu duduk. Ibu boleh apa enggak nih? Boleh Kan kita banget, cerita. Bu, Oh, baik. boleh. Baik, izin ya. Iya, Izin oke. kita nih. Bu Eva, ini Bu Lesti ini. Alhamdulillah ya, nanti bisa membantu kita nih. Mudah-mudahan ya. Bu Eva ini. Terima kasih Bu Mei, Bu Lesti. Ya Allah, sudah Apa ya? meluangkan waktunya. Saya ikut menyimak saja Oke, ya. oke, Mangga, siap, silahkan, siap, jangan siap. terganggu. Iya. Jadi Bu Lesti udah siap nih menyimak tentang Bu Eva nih permasalahan. Baik, Bu Eva, tadi ngelamun aja nih. Iya, aku teh lagi bingung nih Bu Mei terkait kelas ya, mengenai tanggung jawab siswa. Ini luar biasa sekali nih yang anak-anak sekarang ini mengenai kebersihan kelas nih Bu Mei. Saya merasakan kok ya tanggung jawab mereka tidak maksimal gitu ya menjaga kebersihan kelas itu Bu Mei. Itu yang saya rasakan. Jadi seperti itu ya Bu. Ya. Nah, coba ceritakan seperti apa sih Bu ini contohnya yang tadi Ibu bilang rendahnya rasa tanggung jawab itu murid-murid Ibu di kelas nih. Seperti apa tuh Bu? Jadi gini lah Bu Mei, kalau di sekolah saya kan jajanan tuh masih pakai bungkus ya, masih pakai plastik gitu. Kemudian tempat makan. Jadi mereka itu ketika buang sampah kadang di kolong meja. Ya selesai makan, karena mungkin malas saya juga tidak tahu ya. Kemudian ketika ada sampah di kelas itu, saya bilang itu ayo sampahnya dibuang. Itu bukan sampah saya Bu. Nah, kemudian saya juga kan hari ini bukan bagian jadwal piket saya. Itu yang saya rasakan Bu Mei. Oh gitu. Iya. Jadi yang Ibu ceritakan tadi, Ibu ingin murid-murid Ibu punya rasa tanggung jawab gitu ya Bu ya? Betul. Iya, terhadap kebersihan tuh bagus sekali Bu. Betul. Nah, jadi ini seperti apa nih Bu? Atau tujuan Ibu nih anak-anak bisa meningkat rasa tanggung jawabnya itu? Itu tujuan Ibu apa kira-kira? Tujuan saya itu ya anak-anak bukan hanya stuck di rasa tanggung jawab, tapi juga menyadarkan mereka bahwa kebersihan itu tuh adalah tanggung jawab mereka dan dampaknya adalah terhadap kesehatan mereka sendiri. Itu Bu. Bagus banget ya tujuannya. Nah ini sepakat banget nih Bu, luar biasa pokoknya. Nah
menurut ibu nih, apa yang sudah ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut gitu? Oke, yang sebelumnya ya, yang sudah dilakukan itu sudah pasti kita membuat kesepakatan kelas. Itu pasti Sudah kesepakatan berbagai kelas, cara gitu ya? sudah berbagai cara, kemudian jadwal piket juga dibuat, dipampang gitu. Iya. Itu Bu Mei yang sudah saya Sampai ke lakukan. poster-poster ada tuh, Bu? Poster, iya betul, poster kebersihan, Iya. ya kan, kemudian ditempel di kelas dan lain sebagainya, itu sudah saya lakukan. Efektif Bu itu? Efektif, namun tidak berlangsung lama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kesadaran mereka yang belum ada itu. Jadi luar biasa sekali ya Ibu, ternyata banyak sekali ini ya. Iya. Apa sih yang sudah Ibu lakukan gitu ya, keren banget ini ya. Jadi untuk mencapai tujuan yang Ibu minta. Lalu menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi tantangan gitu Bu selama ini dalam mencapai tujuan itu gitu? Pertama ya, tantangan saya adalah sukar sekali memantau. Kita tidak bisa melihat si anak yang mana yang membuang sampah itu kan, kita tidak bisa melihat satu persatu. Itu tantangan saya. Kemudian tantangan berikutnya adalah mungkin di satu sekolah, bukan hanya satu kelas saja kan, di satu sekolah itu sendiri tantangannya karena banyak sekali muridnya itu. Jadi untuk mencapai tujuan itu Bu, kira-kira Ibu butuh apa nih? Pertama, yang saya butuhkan ya, saya juga butuh kolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Bukan saya saja kan yang harus menyadarkan kelas saya, Iya dong. rekan sejawat yang lain juga harus menyadarkan. Gimana nih Bu Lesi, katanya ada yang mau diceritakan. Iya, ini sebetulnya masalahnya sepele ya Bu, tapi menurut saya ini jadi masalah besar untuk saya. Kalau untuk orang lain mungkin jadi masalah kecil, karena ini terlalu lama berlarut dan akhirnya ini perlu disegerakan. Gimana nih solusinya gitu? Itu makanya mungkin ibu-ibu berdua ini bisa bantu saya masih bingung pokoknya harus seperti apa. Oke, jadi tujuan Ibu bercerita kepada kami ini apa Bu tujuan? Pastinya saya ingin menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi, dan masalahnya terkait dengan lebih ke gimana ya caranya saya bisa tetap fokus dengan tujuan utama yang ingin saya capai. Maksudnya begini, tiap ada acara apa, tiap ada program apa, atau apa yang harus saya kerjakan entah di sekolah atau di mana, terutama lebih di sekolah ya, saya biasanya suka keganggu hingga akhirnya fokus tujuan saya tidak tercapai gitu. Misal saya mengerjakan apa, saya cuma semangat di awal aja Bu, akhirnya kesana-sananya kendor, terus ya udah jadi nggak selesai. Saya ingin semuanya segera selesai sesuai yang saya inginkan gitu. Gimana ya caranya? Jadi Ibu dalam masalah ini Ibu ingin tetap semangat Ibu stabil gitu ya. Betul, Jadi seperti itu. kegiatan atau pekerjaan Ibu bisa diselesaikan gitu ya. Baik Ibu, menurut Ibu berada di skala berapa nih sekarang ini nih masalah Ibu ini nih? Menurut saya sih karena menurut saya ini udah besar ya. Saya sudah, kalau level tertinggi itu level yang jelek, menurut saya ini sudah di angka 8. Oke, berarti udah diambang ya kalau sudah 8. Maksudnya Baik. harus segera selesai nih. Gimana nih? Jadi bertujuan untuk memperbaiki itu ya? Iya. Kira-kira nih Bu, untuk Ibu memperbaiki ini, Ibu akan ada di level berapa nih? Jika yang terbaiknya 10 nih, 1 sampai 10, Ibu ingin ada di terbaik mana nih Bu nih? Oke, kalau misalnya memang dibalik yang terbaiknya adalah angka yang tertinggi, pastinya saya ingin di angka 9, karena tidak mungkin kalau 10 kayaknya ya. Iya. Angka 9 aja, saya naik 1 poin atau 2 poin itu udah Oke, luar biasa. Jadi ingin ada di angka 9. Jadi rencana Ibu apa nih untuk ada di angka 9 ini? Rencananya saya masih belum kebayang ini harus seperti apa. Apakah gimana ya? Oke, atau mungkin Ibu punya rekan sejawat? Kayaknya salah deh. Identifikasi masalah dulu. Iya benar, astagfirullahaladzim. Makanya aku digituin. Iya kan? Kunaon aku Kunaon, sampai kayak gitu. iya. Jadi aku masih nungguan nih kunaon jadi karena rencana. Salah. Bu Epa tentang naon siswa? Aku tentang siswa yang kemarin itu aja. Tanya. Udah ada gambaran kan? Ini kita lari sih. Wah, betul aja.
Aca. Berarti kita tinggal dari identifikasi masalah kunaon sampai ke kejadian eta teh. Oke. Baik Bu, dari yang tadi Bu Lesi ceritain ya. Menurut Bu Lesi, kenapa sih sampai masalah itu bisa muncul? Berarti merasa itu semangat Bu Lesi mudah kendor gitu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain tertunda. Menurut Bu Lesi itu kenapa ya Bu ya? Menurut saya sih, saya itu terbiasa dengan multitasking ya. Maksudnya saat saya mengerjakan sesuatu, saya harus bisa sambil mengerjakan yang lain. Misal saya bikin apa, tapi saya harus sambil yang lain, karena menurut saya kalau kerjaannya beres barengan, saya akan dapat barengan juga yang beresnya. Jadi saya tidak suka mengerjakan satu hal satu doang gitu. Dan terus kalau misalnya saya mengerjakan sesuatu, saya sering banget ngecek HP gitu ya. Jadi kalau udah ngecek HP kadang jadi lupa sebetulnya yang fokus saya harusnya selesai, padahal misalnya tinggal 10% lagi, gara-gara saya ngecek HP lihat WA terus ke SW ya gitulah. Mungkin mungkin pernah juga kan seperti itu gitu. Betul sekali. Jadi fokus kita teralihkan, harusnya selesai pekerjaan ini menjadi pekerjaan ini tidak selesai karena keinginan semuanya beres gitu ya. Nah itu baik, jadi ingin semuanya balance. Ada tidak rencana Ibu ke depannya untuk agar Ibu bisa mengerjakan pekerjaan itu bareng-bareng gitu? Ada rencana mungkin Ibu? Kalau mengerjakan bareng-bareng seperti yang udah kayaknya tetap gak bisa ya, karena kan tetap gak selesai juga. Jadi saya masih bingung nih harus seperti apa, karena yang sudah saya alami kalau ngerjain bareng-bareng ya tetap nggak fokus dan nggak selesai gitu. Oke. Atau mungkin Ibu punya rekan lain, rekan sejawat yang bisa membantu Ibu mungkin? Membantu Ya. Saya sih tidak terlalu punya rekan dekat ya. Dan juga mungkin kalau minta bantuan rekan dekat, oh gimana kalau gini, saya tahu ada satu teknik namanya Podomoro. Dulu pernah saya terapin, tapi akhirnya saya belum pernah terapin itu lagi. Saya gara-gara obrolan ini akhirnya jadi ingat ya. Jadi teknik Podomoro itu adalah kita punya tujuan mengerjain apa, terus kita setting waktunya, misal 60 menit. Nah selama 60 menit itu saya harus fokus ngerjain itu tanpa harus lihat HP. Kalau ada yang minta bantuan, pokoknya saya fokus kayak saya lagi semedi gitu. Setelah 60 menit selesai, mau diambil waktu istirahatnya silahkan. Kalaupun enggak, ini ternyata misal sekian persen lagi, ya udah saya setting lagi tambah 30 menit misal, karena ternyata belum selesai. Kalau setelah 30 menit itu ternyata selesai, ya sudah. Atau sebelum 30 menit itu selesai, berarti ya sudah, saya selesaikan pekerjaan itu dan saya akan fokus ke satu kerjaan. Kayaknya itu lebih oke ya. Oke ya. Saya baru ingat ini. Iya, rencana yang luar biasa itu ya. Oke, menurut Bu Lesi nih yang rencana tadi Bu Lesi sampaikan, kira-kira target Bu Lesi nih dari angka 1 sampai 10 ketercapaiannya. Angka berapa nih dengan rencana tadi? Kalau saya teguh terus saya laksanakan, saya tidak benar-benar fokus, kayaknya lebih dari 9,5 kayaknya. Luar itu akan tercapai. Hampir kayaknya sedikit lagi 10 ya. Oke, untuk mencapai 9,5 Bu Lesi punya target waktu kapan nih bisa mencapai itu nih? Karena ada yang perlu disegerakan nih kerjaan, pulang dari sini saya praktekin deh. Mungkin 2 hari 3 hari ke depan ngobrol lagi untuk ngasih tahu perkembangannya. Kayaknya seperti itu ya Bu Eva ya. Betul, lebih cepat lebih baik. Luar biasa ya Bu Lesi. Oke Bu Lesi, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat ya. Iya pastinya. Oke pastinya. Dan nanti 2-3 hari kemudian kita bertemu lagi. Kalau ada waktu mungkin Bu Mei juga mungkin Boleh. bisa nemenin lagi ya. Iya ikut ya. Ceritain ini berhasil atau enggak gitu rencana saya. Kayak gitu aja. Alhamdulillah nih Berbagi lagi ya. Dari obrolan kita saya Gimana perasaannya sekarang? pastinya saya lebih terbuka, lebih yang tadinya apa ya, padahal ternyata saya juga punya solusi sendiri dan sudah pernah saya lakuin. Makasih loh obrolannya. Makasih ya, alhamdulillah. Semoga berhasil ya. Sampai berjumpa lagi. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Kebetulan memang ada acara lain juga, jadi maaf juga udah ganggu nih obrolan berdua. Ditinggal ya. Ya. Nanti saya hubungi lagi. Oke, siap. Makasih Hati-hati banyak ya. Iya, Mangga, sami-sami. sami-sami. Iya, salam buat keluarga. Oke, siap. Sukses ya. Mangga, pamit Mangga, ya semuanya. dadah, Mangga, Lesi. assalamualaikum. Bu Mei, gimana nih menurut Bu Mei yang hasil tadi coaching saya dengan Ibu Lesi? Tadi ya Bu, hasil dari pengamatan saya selama
proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Nah, di sini kita bahas sama-sama ya, Bu. Nah, Siap. jadi hasil observasi saya tadi yang sudah saya lakukan selama sesi coaching yang tadi ya, Bu. Jadi sebelumnya saya mau nanya-nanya dulu nih pertanyaan. Boleh. Oke. Jadi terkait indikator ya ketercapaiannya. Menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi? Oke, yang tadi sudah saya lakukan ya Bu, menurut saya tadi saya sudah melakukan coaching terhadap Ibu Lesi dengan alur Tirta. Kemudian saya juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Lesi, pertanyaan yang berbobot juga, sehingga Bu Lesi mau menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya, mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya. Itu menurut saya, Bu. Oke, jadi Bu Eva ini sudah berhasil ya melakukan coaching tadi ya. Jadi proses coachingnya juga sudah menggunakan alur Tirta, dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya di situ juga sudah muncul semua. Jadi yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Ibu untuk Ibu. Nah, di sini Ibu sudah menanyakan tujuan, semuanya sudah mengarahkan juga sampai kepada tahap tanggung jawab. Nah, jadi tadi saya mendengar percakapan juga nih Bu Eva dengan Bu Lesi bahwa di sini Ibu juga sudah menggali ya Bu berbagai pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Koci atau Bu Lesi di sini bisa menemukan solusi tadi ya Bu terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Baik, kegiatan itu juga sudah mencakup segala prinsip yang ada pada coaching. Benar Bu? Betul. Alhamdulillah. Iya. Terus kemudian Ibu, kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan hari ini? Oke. Sebenarnya Bu ya, saya masih tetap ingin menggali kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, sehingga coach bisa terus bisa menggali kompetensi dalam dirinya. Ya, saya harus banyak belajar gitu ya Bu ya, untuk tetap mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu. Luar biasa ini ya Bu Eva nih. Jadi akan mendalami ya Bu alur Tirta ini ya supaya lebih baik lagi ke depannya. Iya, betul. Baik. Terima kasih ya Bu Eva. Mungkin alur Tirtanya di sini sudah baik dan percakapan coachingnya juga sudah berjalan dengan baik. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih banyak ya Bu Mei. Sama-sama Bu. Nanti kapan-kapan saya minta bantuan Bu Mei lagi. Siap, Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Eva. Mari Bu Mei. Iya, Sampai bertemu lagi.